Oke, kita lihat conjunction. Conjunction itu halaman chapter terakhir ya. Berapa? 296. Ya. Nih. Conjunction artinya kata sambung ya. Nah, di sini kita mau lihat fungsi conjunction itu penting sekali di dalam kalimat atau klausa ya. Nah, ada beberapa kategori semantis, antaranya ada logical conjunction, adverbial conjunction, dan substantival conjunction. Ya. Conjunction ya dari bahasa Latin artinya conjungo, artinya menyambungkan secara bersama ya, join together, ya, menyambungkan dua kata atau frase atau klausa kalimat menjadi satu. Nah, itu fungsi conjunction. So it is a linking word ya, kata penghubung. Nah, karakteristik dari kata penghubung atau konjungsi ya kalau bahasa Indonesianya atau conjunction ada dua di sini sebagai coordinate atau subordinate ya. Jadi dua tipe dari conjunction, yang pertama coordinate, yang kedua subordinate. Nah, coordinate itu conjunction menghubungkan equal elements together, ya, menghubungkan dua unsur atau dua elemen yang setara. Yang setara ya, baik itu kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Contoh misalnya John and Jim, Greek scholar ya. Si John dan Jim ada n-nya kan, nah ini kan setara, ini namanya coordinate ya. John dan Jim ini menghubungkan dua kata di dalam subjek ya kan, dalam subjek ini. Nah, jadi conjunction itu bisa hadir menghubungkan antar kata. Atau di sini I study Greek in order to improve my Bible study skill. Nah, ini bukan lagi coordinate, ini in order to, supaya, ini adalah subordinate. Nah, subordinate itu berarti menghubungkan klausa. Sebuah klausa, dependent clause, kepada independent clause. Itu dia. Ya, itu subordinate conjunction. Masih ingat dependent clause kan? Nah, itu dihubungkan dengan independent clause. Ya, atau antar sesama dependent clause. Ya. Nah, contoh misalnya nih, aku belajar bahasa Yunani in order to, supaya improve my Bible study skill, meningkatkan skill atau keterampilan pengetahuan Alkitabku. Yang mana independent clause? I study Greek, ya kan? Nah, ini dihubungkan oleh conjunction in order to. Dependentnya ini improve my Bible study skill. Oke? Nah, ini namanya dependent clause yang ini, yang kita sebut sebagai adverbial, ya kan? Purpose dari belajar, study. Nah, ini kalau dalam bahasa Yunani contohnya kai ini ya, NRK and hologos, kai hologos and proston theon. In the beginning was the word and the word was with God. Lihat kata kai di sini adalah coordinate conjunction, dia menghubungkan dua kalimat independen, ini satu dan ini satu. Nah, itu fungsi coordinate. Jadi ada kata kai di sini yang setara, menghubungkan dua kalimat yang setara. Pada mulanya adalah firman. Lalu ada kalimat yang lain,
Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, ini dihubungkan oleh apa? Oke. Ya. Oke. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini. For God so loved the world with the result that in order that whoever believe. Nah, kamu lihat di sini. Gar yang di awal itu koordinat kan? Dia sebagai explanatory, ya kan? Gar. Tapi ada hoste, ada hina yang kita udah pelajari kemarin, itu apa? Subordinate. Artinya dia menghubungkan subordinate itu, ingat aja, menghubungkan apa? Dependent clause kepada independent clause. Nah, ini dia. Oke, links a dependent clause to an independent clause. Itu subordinate. Misalnya kayak hoste ya. Kemarin kita ada pelajari hina, hoti. Masih ingat ya? Oke. Nah, ini penggunaan conjunction dalam exegesis ya. Kita skip aja dulu. Common Greek conjunction. Nah, ini beberapa coordinating conjunction ya. Kita udah tahu ada K, ada de, ada gar, ala, un, he, te, ude, ut, dan et. Nah, ini yang umum. Yang paling umum ya memang K, de, gar, ini ya seringkali. Nah, subordinate conjunction yang umum misalnya hoti tadi ya, katos, hos, gar, hote. Nah, hati-hati bedakan gar yang di subordinate dengan koordinat. Nanti kalau di buy box itu muncul itu. Gar yang koordinat, kalau kalian parsing dia akan ngomong itu koordinat. Lalu kalau dia gar yang subordinate, nanti tulisannya subordinate. Ya. Oke. Nah, ini conjunction yang ini itu diikuti oleh indikatif mood. Oke. Nah, kalau yang substantive mood itu kayak hina, otan, ean, opos, heos, me, metode. Yang paling umum memang hina ya. Nah, kalau yang indikatif itu hoti. Oke, atau katos atau gitu. Nah, ini beberapa pengelompokan atau kategori secara meaning atau semantik ya. Ada yang disebut kemarin kalau kita pelajari clause itu ada yang substantival, benar nggak? Adjectival, lalu adverbial, ya kan? Nah, di conjunction juga sama, dibagi ada substantival, adverbial, dan satu lagi logical. Ya. Oke. Nah, kalau substantival itu penggunaannya adalah untuk content uses. Untuk isi dari sebuah kalimat. Atau dikatakan direct atau indirect discourse. Nanti kita lihat contohnya ya. Itu secara substantival. Untuk konten isi dari satu ucapan langsung. Oke, adverbial kategori itu berarti ya seperti kayak clauses ya, menjelaskan time, place, purpose, oke, result, itu adverbial. Ya. Nah, kalau logical kategori ini menjelaskan tentang kayak ada kontrasnya, konklusi, transisi, explanatory, itu logical. Oke. Nah, kita lihat dulu yang logical ya. Misalnya ada kata K ini. Ya kan? K itu bisa artinya tambahan, addition. Ya. Misalnya John and Jenny. Nah, itu berarti ada tambahan, bukan hanya John, tapi ada juga Jenny. Oke. Itu K. Ya, tapi bisa juga K itu artinya extensive conjunction. Nah, kalau diterjemahkan jadi artinya bahkan, even. Nah, misalnya gini, Roh Allah menyelidiki segala sesuatu. K di sini bisa artinya dan hal-hal yang terdalam dari Allah. Nah, tapi di sini lebih tepat bukan hanya addition aja, tapi ini juga point of focus ya, bahkan gitu, even jadinya.
Ya, jadi Roh Allah menjadi segala sesuatu, bahkan, nah gitu, bahkan hal-hal yang terdalam dari Allah, bahkan sampai ke situ gitu loh, sampai final editionnya. Nah itu bisa pakai K ya, atau the Kai dan Mede, ya, tidak hanya. Sebenarnya tidak hanya immorality atau uncleanness, tapi juga the name among you. Ya, ini not even. Tidak, but do not, tapi janganlah menjadi immorality ya, atau cemar. Lalu di sini bahkan dinamakan di antara kamu. Ini maksudnya kita jangan mencemari ya. Oke. Nah, ini kok yang kedua ya, kognitif ini sering ya, dan Allah dan Bapa. Oke, ini sering ya. Yang tadi saya bilang ini adalah kognitif atau additional. Ya, ini biasanya pakai the atau k ya. The ini juga bisa artinya and. Lihat konteksnya ya. K ini biasanya diartikan dan. Ya. Ini yang disebut sebagai apa? Cognitive conjunction. Oke. Lalu ada kontras, berarti tetapi, ya kan? Dalam bahasa Indonesianya apa? Tetapi. Atau bahasa Inggrisnya but. Bahasa Yunaninya apa? Allah. Ya. I did not come to destroy. Aku tidak datang menghancurkan atau membinasakan. But, tetapi to fulfill, untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, di sini kontras, benar nggak? Oke, ya itu pakai Allah biasanya, atau bisa juga K ya, kadang-kadang pakai K atau Allah atau the, ya. Ini bisa paham ya? Ya, tetapi. Lalu ada namanya correlative conjunction. Correlative conjunction itu ini kayak mengkorelasikan, misalnya pada satu sisi, kemudian di sisi lain, nah kayak gitu. Ya, misalnya pada satu sisi, on the one hand, tuayan itu banyak. But on the other hand, tetapi di sisi lain, the laborers are few. Pekerja itu sedikit, atau penuai itu sedikit. Tuayan banyak, tapi yang menuai itu sedikit. Nah, itu bisa pakai correlative conjunction. Bahasa Yunaninya men dan the ini. Ya. Ini kalian perlu tahu gitu ya. Ini nggak perlu hafal, tapi nanti lama-lama kalian bisa ngerti sendiri nih. Oh, ini men kaitkan dengan the di sini. Nah, itu namanya korelatif. Ya, jadi kayak ada pasangan. Men dengan the, satu pasang. Ya. Kemudian ada K dengan K. Mete dengan mete. UT, UT. Uk biasanya nanti pasangan dengan Allah atau the. Tidak ini, tetapi ini misalnya. Oke? Atau mete dengan mete, bukan ini dan bukan ini. Nah, gitu. Ya. K dengan K, baik ini dan ini. Kan sering ya kita ketemu kalimat gitu ya. Saya membeli, misalnya ibu memasak sayur, gimana contoh kalimat baik ini dan ini. Oke, saya tiba-tiba lupa ya. Oke, di sini ada contoh Kak misalnya. Oh ya, ini ada ya, both, ya kan? Chief priest and rulers, jadi imam-imam kepala dan penguasa itu betray him, mengkhianati dia, baik mengkhianati dia dan menyalibkan dia. Nah, itu pakai both dan and, ya. Jadi pakai K dan K. Ini ya. K dan K. K. Atau di sini dia juga bisa pakai ini ya.
K, di sini ada juga K, ya kan? 2 ini, 1, 2. Lalu ada U, pote, not, ever, pote, once, now, te dengan te, as, so, not only but also ini string juga ya. Tidak hanya ini tetapi juga. Ya kan? Dia tidak hanya diajarin memasak tetapi juga menjahit. Nah, misalnya begitu. Oke, not only but also. Atau juga bisa bukan atau itu, juga ini atau itu gitu. He ya A dengan E ini. Ya, ini yang berpasangan. Oke. Nah, sekarang yang kelima, alternatif. Alternatif itu berarti conjunction-nya apa? Or, atau. Ya kan? Nah, kamu mau belajar ini atau belajar itu. Nah, itu berarti pilihan. Itu namanya disjunctive conjunction. Nah, bahasa Yunani ya pakai ini, A. Jadi kalau A berpasangan, A dengan ini berpasangan jadi either atau or. Nah, kalau ini or aja gitu. Ya. Misalnya nih, do not think that I come to destroy the law. Jangan mengira bahwa aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat atau hukum para nabi gitu. Or ya. Kemudian yang keenam, emphatic conjunction. Emphatic itu berarti ada kata tambahan indeed kalau di bahasa Inggrisnya. Memang. Nah, kalau bahasa Indonesianya memang. Ya, kamu memang bandel. Nah, kata memang itu berarti apa? Emphatic atau peneka. Nah, bahasa Yunaninya itu apa? Di sini ada ge biasanya. Ya. Kalian bisa lihat sendiri atau de atau menoge, mentoi, nai, ne. Nah, paling sering memang ge ini. Ya, misalnya contoh dalam Roma 8:32, hos ge tu idu uyo up F1. Dia yang memang tidak terpisah dari anaknya sendiri atau putranya sendiri. Nah, gitu ya. Lalu ada menoge misalnya, but indeed also I count all things to be lost. Ala menoge kai egumai panta semian enai. Ya, tetapi memang aku juga diperhitungkan. Aku memperhitungkan segala sesuatunya menjadi rugi. Ya, ini kan kesaksian Paulus ya tentang masa lalunya bahwa segala sesuatunya itu adalah sampah atau lost. Indeed, ya, dia pakai tambahan indeed. Artinya penekanan memang dulu itu hidup saya dulu itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Oke, ada pertanyaan di sini tentang ini. Kalau ketemu ge, ini artinya indeed. Nah, di sini conjunction-nya menjelaskan emphatic. Nah, exclamatory conjunction ini yang sering kayak gar itu kan, ya. For, sebab Allah, ini ingat ya, ini bukan artinya karena ya, tapi ini hanya explanatory, hanya tambahan penjelasan gitu. Ya, for God so loved the world, ya, oleh karena Allah begitu mengasihi dunia, gitu ya. Jadi gar di sini explanatory-nya. Lalu ada namanya inferential conjunction. Inferential itu berarti sebuah kesimpulan atau summary, conclusion, deduction, deduksi. Biasanya kalau kita pakai deduksi atau kesimpulan itu kan jadi, ya kan? Nah, seringkali itu so, jadi, atau therefore bahasa Inggrisnya, jadi, sehingga, sebab itu. Nah, itu ya. Nah, kalau bahasa Yunaninya apa? Biasanya pakai un ini. Ya. Di sini kamu ada beberapa ya. Di sini ada gar juga. Ada un, ini yang sering, atau dioti, ya, atau hoste, ara. Oke. Nah, ini beberapa inferential conjunction yang
menjelaskan tentang sebuah konklusi atau summary, tentang sebuah hasil kesimpulan ya. Contoh misalnya Roma 12 ayat 1, I urge you therefore to present your bodies. Ya, aku menasihati kamu therefore sehingga atau jadi apa ini kesimpulannya? Oh, mempersembahkan tubuhmu. Gitu ya. Atau therefore Dio receive one another even as also Christ receive you ya. Jadi terimalah satu dengan yang lain atau saling menerima bahkan seperti Kristus menerima kamu. Nah, ini ada kalimat-kalimat kesimpulannya, ingat ya. Ada ada dio. Nah, nanti waktu kita pelajari Galatia misalnya, ketemu conjunction, ini yang mana ini? Inferential, explanatory, kontras, ya kan? Kognitif. Nah, misalnya. Oke. Yang berikutnya ada transitional conjunction. Nah, konjungsi transisi. Transisi itu biasanya sekarang, kemudian, ya misalnya gini, mereka datang pukul 11, kemudian mereka masuk ke ruangan itu. Nah, ada transisinya kata kemudian itu, ya. Ini transitional conjunction. Ya. Nah, misalnya, now, sekarang, the birth of Jesus Christ was as follow. Kelahiran Kristus itu seperti berikut. Ya. Atau kemudian, orang-orang Yahudi itu berkata kepada dia yang telah disembuhkan. Nah, dan kemudian, nah jadi kayak ada semacam transisi ke kalimat berikutnya. Paham ya? Nah, ini biasanya transitional conjunction itu pakai atau the. Jadi kamu lihat the itu banyak fungsinya ya. Bisa kontras, bisa kognitif. Tadi ini bisa jadi transisi ya. Jadi the itu enggak selalu tetapi, tapi bisa juga artinya sekarang. Ya, lihat konteksnya. Kemudian ini transisional. Nah, kita lihat sekarang bagian yang kedua, adverbial conjunction. Tadi yang saya katakan adverbial conjunction itu berarti konjungsi yang berfungsi menjelaskan kata kerja. Ya. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan ini semua logical conjunction ini now, then, ya, ini sampai dari A nih ya, mulai dari asensif, ya. Nah, logical conjunction ini adalah seperti pergerakan satu ide dari satu bacaan atau satu bagian ke bagian yang lain yang dihubungkan secara logikal. Ya, sehingga dalam logical conjunction ini ya memang yang banyak digunakan adalah coordinate conjunction yang setara. Menghubungkan yang setara. Yang setara itu tadi apa saja? Coordinate conjunction misalnya nih, kai, ya, coordinate conjunction ada kai, de, gar, ala, he, te, ude, ute, ete. Nah, ini yang kebanyakan itu mereka. Ya. Nah, ini yang coordinate conjunction. Nah, sekarang kalau kita lihat subordinate conjunction, ini kebanyakan nanti fungsinya jadi adverbial kategori ya atau adverbial function. Nih adverbial conjunction. Nah, ini kebanyakan adalah subordinate conjunction. Nah, subordinate conjunction itu bisa macam-macam, ini bisa karena because, berarti dia menjelaskan alasan atau sebab dari kata kerja itu. Ya, misalnya contohnya di sini gar, dioti, ep, katos, epd, epdeter, kator, katos, hoti ini sering dan hos. Ya,
Yang paling sering ini misalnya gar, hoti, dan hos. Ini artinya karena, berfungsi menjelaskan cause atau causal conjunction. Nah, karena atau seperti gar, hoti itu adalah namanya subordinate conjunction. Jadi dia bukan coordinate lagi, tapi subordinate. Nah, subordinate tadi itu apa? Menghubungkan independen dengan dependent dengan independent. Ya, contoh misalnya ini, dia memberikan kepadanya penghakiman karena dia adalah anak manusia. Nah, kata karenanya itu apa? Because, karena itu adalah hoti kan di sini kan? Ini adalah apa? Causal conjunction atau tadi disebut sebagai subordinate conjunction. Karena. Nah, berarti dia menjelaskan apa? Kata kerjanya di sini mana? Memberikan. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, contoh yang saya buat lebih gampang ya. Saya belajar bahasa Yunani karena saya ingin terampil mengeksegesis. Ada kata karena kan di situ kan? Nah, karenanya adalah hoti misalnya, atau saya pakai gar misalnya. Oke. Lalu karena itu menjelaskan kata kerjanya apa di situ? Belajar bahasa Yunani gitu, belajarnya. Oke, ini udah sering ya. Yang kedua, comparative conjunction. Nah, ini conjunction perbandingan atau analogi. Ya. Misalnya kalau analogi atau perbandingan itu seperti, sama seperti, atau ini as, just as, in the same way, dengan cara yang sama, thus ya, atau in this manner, dengan cara ini. Yang umumnya ya seperti, ya. Misalnya dia menulis dengan rapi, dia menulis dengan rapi seperti seorang kaligrafer. Nah, seperti seorang kaligrafer profesional. Nah, sepertinya itu dibandingkan gitu. Paham ya? Oke. Nah, kalau bahasa Yunani sering pakai katos. Ya. Atau kata per ada, atau hutos, hos ini juga sering ya. Kemudian hosautos, hose, dan hosper. Jadi banyak ya conjunction dalam bahasa Yunani. Ya, tapi beberapa yang sering muncul itu katos dan hos atau hutos ya. Hose gitu. Nah, ini contoh misalnya 1 Korintus 2 ayat 11. Hutos kaita tuteo udeis eknoken emete toniuma tuteo. In the same way, ya, dengan cara yang sama, nah gitu. Nah, ini diperbandingkan. Oke. Atau be kind to one another, forgiving each other. Jadi saling berbuat baik satu dengan yang lain, saling memaafkan. Nah, terus dibandingkan nih, katos seperti, just as, seperti apa? God in Christ forgave you. Jadi kita mengampuni seperti Allah mengampuni kamu. Ya, kita saling mengampuni. Nah, kemudian Paulus bandingkan katos seperti Allah mengampuni kamu. Ya, coba kita lihat Efesus 4:32. Efesus 4:32. Nah, lihat di situ katos. Ada kan? Lalu kamu lihat sintaktik formnya. Nih, katos. Right? Terus kalau kita parsing itu conjunction subordinate. Nah, ya kan? Berarti itu jadi clause kan? Ya kan? Waktu kamu belajar klausa adverbial, ada nggak namanya comparison? Ada, katos ini. Nah, katos, theos, ekarisato ini yang diketik indikatif ya. Nah, ini berarti adverbial clause nih, menyatakan perbandingan dengan karisomenoi, artinya mengampuni itu dibandingkan dengan Allah mengampuni.
Jadi Allah menyuruh kita mengampuni. Memang kalau dari diri kita itu sulit. Tapi coba lihat pada Allah. Sehingga ini membuat kita tuh bisa mengampuni. Jadi kita harus membandingkan diri kita itu dengan Allah. Dalam hal pengampunan ya. Gitu. Supaya kita bisa jadi sama seperti dia. Itu tujuannya kita mengampuni. Supaya kita tuh bisa jadi sama seperti Allah. Nah, kalau kalau nggak membandingkan dengan Allah ya kita sulit mengampuni. Nah, ini kata Paulus ya. Oke. Kemudian ada conditional conjunction, ini if kita udah pelajari juga ya, biasanya jika maka, ya kan? Jika mereka telah mengenal hikmat Allah, maka mereka tidak akan menyalibkan Tuhan. Jika mengenal hikmat Allah, gitu. Nah, ini if then ya, atau bahasa Yunaninya ean. Nah, ini selalu ya berarti ini udah kondisional ini. Kemudian dia biasanya berpasangan dengan apa? Ean. Ya. Nih, ean. Oke, if jika, then, nah, jika maka gitu ya. Jadi kondisional. Kemudian local conjunction. Nah, ini bersifat tempat. Ya, biasanya kalau kita sering pakai di mana, dari mana. Ya. Nah, misalnya nih, do not store yourself treasure on the earth where moth and rust destroy. Jangan menyimpan hartamu di bumi, di mana karat dan ngengat itu menghancurkan. Nah, kata-kata di mana itu apa? Local conjunction atau bersifat tempat, sphere ya. Atau tetapi di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada pelanggaran. But where there is no law, there is no transgression ya. Nah, ini ada kata where atau bahasa Yunaninya apa? Biasanya hoten atau hopu ya, atau who ya. Nah, ini ada misalnya who, di mana the tidak ada, the uk ya tidak ada, esti nomos lo, ude there is no, parabasis. Parabasis itu artinya transgression ya, parabasis. Jadi di mana tidak ada hukum, di sana tidak ada pelanggaran. Kalau gitu nggak perlu ada hukum biar nggak ada pelanggaran. Gitu. Nah, kalau tidak ada hukum, ya manusia itu binasa. Ya kan? Oke, kita nggak bahas di situ. Nah, sekarang purpose, tujuan. Nah, tujuan itu biasanya apa? Hina, ingat lagi kan? Hopos atau metos. Yang paling sering memang hina. Itu menyatakan tujuan. Supaya, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya supaya atau untuk, bahasa Inggrisnya in order atau to, ya, in order that. Oke, ini udah sering. Hasil juga begitu. Sehingga, nah itu menyatakan hasil. Ya. Atau with the result that, atau that. Nah, misalnya Allah sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia memberikan putranya yang tunggal. Nah, kata sehingganya itu adalah result, hasilnya ya. Nah, bahasa Yunaninya hoste atau hos atau hoti. Ya, kadang-kadang hina. Ya. Misalnya nih, Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his only son. Nah, bahasa Yunaninya ada hoste kan? Hutos gar agape sen hoteos ton kosmon hoste. Nah, itu berarti adverbial clause. Nah, nama conjunction-nya apa? Hoste, yaitu result conjunction. Kalau saya bilang hoste ton ini conjunction-nya, clauses-nya. Nah, clauses-nya yang pakai conjunction. Nah, karena sebuah clauses itu kan bisa dimulai conjunction.
infinitif, participle. Satu lagi apa? Relatif pronoun. Ya kan 4 itu kan. Nah, yang kita bahas ini dari 4 itu salah satunya itu dari yang conjunction. Kalau participle infinitif kan sudah. Nah, sekarang yang conjunction. Nah, temporal conjunction menyatakan waktu, ya, misalnya archi, eos, otan, hotel. Ini nanti kalian bisa cek sendiri ya. Archi, until, sampai, ya, atau ketika, ya. Hote itu menyatakan tempat, waktu atau temporal. Kemudian substantival conjunction. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ini kita perlu sedikit lihat ya. Ini mungkin terakhir ya. Bilang terakhir, ini yang paling terakhir gitu ya. Oke, substantival conjunction ini tadi saya bilang adalah menyatakan konten. Nah, maksudnya konten itu begini. Kadang-kadang kita buat sebuah kalimat begini. Aku berdoa bahwa bla 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 gitu. Nah, bahwa bla 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 itu adalah konten isi dari doa. Nah, itu namanya kita mengawalinya pakai content conjunction yaitu that, bahwa. Itu menyatakan isi. Nah, misalnya dia berkata bahwa mereka telah pulang. Yang mana kontennya? Bahwa mereka telah pergi atau pulang. Bahwa mereka telah pulang. Itu konten dari apa? Bahwa tadi. Bahwa dari berkata. Paham nggak? Ya. Nah, saya contohnya nih. Dalam bahasa Inggris atau Yunani ya. Kalau bahasa Yunani pakai ini, Hina. Atau Hoti yang sering. Hos. Ya, ini empat-empatnya sering lah ya. Hina, Hoti ini paling sering. Oke? Misalnya ini. 1 Korintus 15 ayat 3. For I pass on to you bahwa that Christ died for our sins. Ya. Ini ada bahwanya ini. Nah, hoti Kristos apetanen huperton hamartion hemon. Bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Ini kontennya nih. Ya, coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 3. Nah, biar kalian lihat sintaktik formnya. 1 Korintus 15 ayat 3. Di mana hotinya? Ini kan? Enggak? Iya kan? Ini hoti ya kan? Hoti, konten. Nih. 1. Lalu ada hoti-hoti lagi nih 2. Ini kebetulan kan sampai ayat 8 ya. 3, 4. Ada berapa konten itu lihat? 1, 2, 3, 4. Nah, itu hoti itu kan conjunction subordinate. Bisa artinya karena, berarti itu adverbial conjunction, tapi dia bisa juga substantival. Jadi hoti yang di sini dia berfungsi sebagai substantival, kata benda. Artinya dia menjadi objek dari pareidoka. Ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 3 kan bunyinya pareidoka itu kan artinya aku mengatakan atau menyampaikan ini kepadamu. Ya, aku menyampaikan kepadamu apa yang sangat penting. Apa yang disampaikan? Ya, itu direct objeknya. Isinya itu dia. Bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Oke? Ya.
Paredoka, aku menyampaikan apa ini? Nah, ini isinya ini. Oh, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita menurut kitab suci. Kata tas grafas. Ini satu konten. Nah, makanya hoti di sini dia disebut sebagai substantival conjunction. Dia bukan adverbial lagi, tapi substantival karena menggunakan fungsinya sebagai konten atau sebagai ini. Dia dalam di sini sebagai objek, direct object. Memang bisa subjek, predikat nominatif, aposisi ataupun direct object. Nah, kalau di sini direct object ya. Coba contoh lain. John 4:17, Yohanes 4:17. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, coba kita lihat di situ hotinya. Nih ya. Yohanes 4:17 kan? Ya. Kalos epas hoti ada andra uk eko. Benar kan? Ya. Andra uk eko, aku tidak punya seorang suami. Ya. Nah, sebelumnya kan ada kata hoti kan di situ. Nah, hoti itu adalah konten, menandakan kontennya. Yohanes 4 ayat berapa? Sorry, ini salah. Nah, ini ya. Kamu lihat hotinya, yang penting di sini. Oke, ini nggak ada hoti ya di sini ya. Teks yang ini. Nah, ini menyatakan apa? Konten dari apa yang dia katakan. Dia berkata apa? Ini dia isinya. Nah, ini menjadi konten atau objek dari a pen. Ya. Perempuan itu berkata apa? Bahwa aku tidak punya seorang suami. So, correctly you have said. Benar, kamu telah berkata, I do not have a husband. Atau ini 4 ayat 19, satu lagi. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, coba lihat. Kuri, nah di situ setelah lege berkata, nah ini ada konten. Ya kan? Hoti, ya, tero, look. Hoti. Nah, ini konten ini. Konten dari apa? Teoro. Ya. Teoro. Nih. Tuan, sir, atau Tuhan, teoro, I perceive, baru hoti, prophetis e su. Ya. That you are a prophet. Ya, sir, engkau adalah seorang nabi. That you are a prophet. Nah, kalau di situ lihat tuh, hotinya ini bentuknya substantival, menjadi konten atau direct object dari teoro. Ya, nah umumnya adalah ucapan-ucapan langsung ya. Jadi misalnya kata perempuan itu kepadanya, koma, Tuhan nyata sekarang padaku ya, bahwa engkau seorang nabi. Ya, nih kuri, nah ini semua ini. Kalau ini konten dari lege. Nah kalau ini konten dari teoro. Nah kayak gitu ya.
Nah, ini namanya content conjunction bahwa artinya ya, kalau bahasa Indonesianya bahwa. Seringkali diikuti hina, hoti. Ya, hoti yang paling umum ya. Oke. Itu yang kedua, epexegetical conjunction. Masih ingat istilah epexegetical itu adalah yang menjelaskan conjunction yang menjelaskan sebuah kata sifat atau kata benda. Ya, itu namanya epexegetical. Nah, yang dipakai memang kata hina dan hoti lagi. Oke. Nah, hina atau hoti di sini dia bukan konten, tapi dia menjelaskan kata benda atau kata sifat. Misalnya nih, aku tidak layak. Ya, aku tidak layak. I'm not worthy. Bahwa engkau masuk ke dalam melalui atap rumahku gitu. Ya. Apa jenis orang apa ini maksudnya ya? Maksudnya apa jenis orang macam apa dia yang baik angin dan laut itu taat kepadanya. Nah, ini kan that ini menjelaskan tentang man-nya. Ini orang macam apa? Bahkan yang membuat angin dan laut itu takluk kepadanya. Nah, that both the winds and the sea obey him, ini hoti ini menjelaskan apa? Orangnya putos. Nah, itu namanya epexegetical. Nah, I'm not worthy, aku tidak layak. Layak ini kata sifat, ikanos. Tidak layak apa? Oh, tidak layak bahwa dia datang lewat atap rumahku. Nah, ini contoh epexegetical. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, selesai kita. Oke, ini kalau kondisional kita skip aja. Ya, ini pengenalan beberapa conjunction ya. Nah, yang penting nanti kita coba ketemu conjunction, kita latihan ya. Ya, umumnya conjunction ada subordinate, berarti kalau dia subordinate dia membentuk clauses, anak kalimat maksudnya. Jadi kalau kita baca ini ya, mulai dari konten ini ya. Ini dia membentuk anak kalimat. Nih. Ya kan? Dia membentuk anak kalimat. Hoti. Karena hoti itu udah subordinate ya. Nah, kalau di sini subordinate berarti dia sudah membentuk anak kalimat. Nah, jadi kesimpulannya substantival conjunction ini ya, yang kebanyakan memakai subordinate ini membentuk anak kalimat. Kemudian yang adverbial clause conjunction itu juga pasti membentuk anak kalimat. Ya. Nah, kecuali yang ini, yang coordinating, ya, ini coordinating tadi kan kayak kegar ya, coordinating conjunction, nih, coordinating conjunction ini kebanyakan dia menghubungkan dia tidak membentuk anak kalimat gitu. Dia cuma menghubungkan kata dengan kata atau anak kalimat dengan anak kalimat atau induk kalimat dengan induk kalimat begitu. Ya. Tapi kalau subordinating, nah ini biasanya membentuk anak kalimat atau dependent clause. Dan juga yang ini ya. Yang ini subordinating conjunction yang tadi kita yang substantival.
Nah, misalnya kamu klik Galatia 1 ayat 1. Coba buka. Ada berapa conjunction di situ? Paulos, apostolos, anthropon, dia anthropu, dia, Yesus Kristus, kaiteo patros, tu, egimantus, auton, nekron. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, nih, ini di sini. Mana conjunction-nya? Ya, ketemu Allah, ya kan? Allah. Itu berarti yang tadi, yang berpasangan. Baik bukan ini maupun bukan itu. Nah, itu maksudnya. Oke? Ketemu kan? Nah, ini berarti kalau Allah itu di ini bagian coordinating conjunction atau logical conjunction yang di sini ini. Ya, nih korelatif ya. Allah, nih. Allah, ya kan? Bukan ini, tetapi. Nah, misalnya. Atau di sini, Allah, bukan ini, tetapi ini. Nah, itu biasanya ya. Bukan oleh manusia atau dari manusia, tetapi oleh Kristus dan Allah Bapa. Nah, itu maksudnya. Jadi ada kata Allah. Ini conjunction ya. Nah, ini yang setara nih. Tapi kalau kita lihat di sini, dia, ini 3 prepositional phrase. Ya, ada preposisi genitif, dia preposisi genitif, dia preposisi genitif. Jadi ini 3 PP menjelaskan apostolos. Nah, 3 PP ini dihubungkan oleh conjunction Allah, satu pasangan ini. Oke? Nah, ini contohnya. Lalu ada K, ya kan? Dan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dan ini berarti apa? Kognitif. Nah, di halaman tadi yang C ya. Nih, B. Kognitif. Artinya dan. Ya kan? Nah, itu ada K dan. Jadi kalau mau dibedah lebih detail lagi, setiap kata kalian bisa jelasin nanti di sini. Mabuk ya. Itulah kalau kita bikin sebuah tafsiran, sebuah komentari ya. Setiap kata kalau kita jelasin itu nanti tebal banget bukunya. Oke, nah ini K patros tu ege ini ya, tu ege rantos, ini partisiple lagi. Berarti ini partisiple anak kalimat dari teu. Ya kan? Namanya adjectival clause atau adjectival participle. Tuh kan, makin ngerti kan? Tuh. Lalu nih yang di bawah tadi di bawah apostolos ya. Jadi kamu lihat di bawah apostolos itu ada 3 prepositional phrase. 1, 2, 3, 4 bahkan ya. Apa, dia Yesus Kristus dan dia Teu. Nah, sekarang di bawah Paulus. Paulos itu ada pakai K lagi. Kognitif dan adelphoi. Paulus dan apa? Dan saudara-saudara. Ya. Lalu di situ yang bersama dengan aku, saudara-saudara semua yang bersama-sama dengan aku ya. Nah, ini ini
kepada gereja di Galatia atau gereja Galatia. Ini graph movement ya, nice Ecclesiastes. And then lihat tuh, Paulus dan semua saudara-saudara yang bersama dengan dia ini ada namanya karis kei, ini dari ayat kedua, ayat berikutnya ya. Karis kei erene. Ini ada kei lagi kan? Konektif lagi. Ya. Karis kei erene. Jadi Paulus dan semua saudara yang bersama dia itu memberikan salam damai dan anugerah kepada kamu. Kepada kamu maksudnya itu jemaat Galatia. Oke. Nah, kemudian karis KRN ini ada preposisional lagi, menjelaskan apo, dijelaskan oleh apo. Lalu ada conjunction lagi ke. Ya kan? Teu kai kurio. Nah, ini kognitif lagi. Teu yaitu patros hemun, Allah itu adalah Bapa kita. Ya. Lalu kurio Tuhan yaitu adalah Kristus. Jadi dibedakan istilah Teu itu untuk Allah Bapa, kurios itu untuk Sang Tuhan yaitu Yesus Kristus, Sang Anak ya. Yesus Kristus. Nah, lalu nanti di bawah Yesus Kristus ada namanya participle, berarti adjectival. Ya, to dontos. Yesus Kristus yang menganugerahkan satu kamu ya, huper ton hamartion. Nah, lalu di bawah di sini ada hopos. Oke, nah ini ketemu hopos nih. Konjungsi kan? Subordinate. Apa ini? Coba. Logical, substantival atau adverbial? Hopos. Hopos excelletai. Tadi kan ada kata hopos tuh di mana itu? Adverbial ya, coba lihat. Adverbial conjunction. Lihat di sini bukan di komparatif, conditional bukan, purpose. Ada nggak? Ada nggak hopos ini? Iya kan? Benar nggak? Nah, berarti itu conjunction apa? Purpose. Ketemu kan? Nah, ini. Oke? Jadi menganugerahkan tujuannya apa? Untuk apa? Deliver, take out, hemas, ek, ionos. Ya, membawa kita ke dalam membawa kita keluar dari kegelap zaman atau ionos ya, acts of evil, hukuman dari si iblis. Nah, itu Yesus Kristus tujuannya apa? Take out ya, membawa kita keluar dari hukuman si jahat. Nah, kita baca di itu ayat yang keberapa itu ya? 4 ya. Oke, untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Nah, itu hopos dia pakai, hopos. Hopos itu berarti purpose. Oke, ya supaya atau untuk melepaskan kita dari dunia jahat menurut kerelaan atau kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, ini ada kata K lagi ya. Kemudian ada ho, ini yang. Nah, ini anak kalimat relatif ini. Ini lain lagi, ini bukan conjunction. Tapi ini relatif pronoun yang. Jadi Paulus itu kalau ketemu Allah dia nggak tahan, dia jelasin lagi itu. Jadi bercabang-cabang terus. Ya. Nah, Allah Bapa yang apa ini? Yang kemuliaannya Estoenus ada di sepanjang segala zaman. Ya. Itu ayat 5 itu. Jadi, yang
kemuliaannya atau baginya kemuliaan sepanjang zaman atau selama-lamanya. Amin. Nah, ini ucapan salamnya aja panjang ya, dari ayat 1 sampai 5. Oke. Nah, kamu lihat di sini. Jadi dapat ini ya, the frame-nya ya. Bingkainya ini apostolos, Paulus rasul, dia rasul, langsung dia jelasin nih, bukan dari manusia atau oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus dan Bapa. Ya kan? Baru dia sampaikan salamnya. Aku Paulus bersama dengan orang-orang yang bersama dengan aku, saudara-saudara bersama aku, ya, menulis ini kepada kamu, gereja di Galatia. Baru dia sampaikan salam. Ya. Dan ini 1, 2, terus salam kepadamu, ya, anugerah dan damai sejahtera kepadamu. Anugerah itu dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Bapa ya, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu dia ngomong Yesus Kristus, dia jelasin lagi siapa Yesus Kristus itu. Oh, dia yang menganugerahkan kamu. Ya kan? Dia yang menganugerahkan kamu nih, huperton hamartian huon, ya, melepaskan kamu dari dosa supaya kamu terbebas dari cengkeraman si jahat menurut kehendak Allah. Nah, lalu kata Allah dia jelaskan lagi yang kemuliaannya ada sampai selamanya. Ya, ini kita harus tahu teksnya, ini namanya sarkiknya. Oke. Nah, nanti apa maknanya? Rasul yang bukan dari manusia atau oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Artinya apa? Nanti kita belajar Church Fathers yang ngomong apa. Ya. Misalnya, nih. Nah, ini yang mau kita kerjakan nanti. Jadi kamu langsung belajar eksegesis jadinya. Ya, jadi nanti mata kuliah kalian di semester pendek itu apa? Eksegesis gitu. Ya, eksegesis. Ya, habis Yunani 2 ya eksegesis. Nah, eksegesisnya tadi ini. Ya. Nah, kamu lihat di sini greetings and blessing 1 sampai 5. Nah, Paulus and apostle. Paul and apostle. Nah, waktu dia jelaskan seorang apostol, rasul ini kan udah jelas ya di sini 3 preposisi phrase. Apa, dia, dan dia. Ya lah? Apo, dia, dan dia. Nah, dia jelaskan di sini bahwa Paulus rasul yang kekuasaannya atau otoritasnya bukan dari manusia. Nah, ini artinya apa? Nah, ini menurut Kasidorus, Paulus memanggil dirinya seorang rasul bukan karena ini diberi oleh manusia, tetapi oleh Kristus. Ya, nah dia mengucapkan itu atau dia melakukan itu adalah untuk styling themselves apostle. Ya, memang untuk melabelkan bahwa para rasul itu bukan karena manusia yang pilih, tapi oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, gereja pada zaman itu memang disusupi ya. Kenapa kok Paulus mau menekankan aku ini rasul, bukan rasul palsu nih, bukan rasul yang diangkat-angkat oleh manusia. Karena pada zaman itu banyak guru-guru palsu. Nah, jadi mesti lihat konteksnya, bukan rasul Paulus ini sombong mengangkat dirinya rasul yang dari Kristus gitu. Tapi memang ada disusupi gereja itu banyak diajarin oleh false teachers atau para pengajar-pengajar palsu. Nah, sehingga dia menyapa gereja-gereja ini dengan satu otoritas seperti itu. Ya, nah kemudian dia tegaskan lagi, rasul ini bukan dari manusia atau oleh manusia. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini Chrysostom menjelaskan. Nah, ini yang mau kita pelajari. Ya, jadi Chrysostom menjelaskan bahwa
bukan dari manusia atau oleh manusia. Ini ada full of great passion and strong sentiment, and not the prologue only, but is the whole letter. Jadi nanti akan kelihatan di seluruh surat ya bahwa Paulus ini bersemangat sekali dan sentimen yang kuat kepada gereja di Galatia nih. Kenapa? Karena dia sedang mau mengajarkan ini loh, ada musuh di tengah-tengah kamu dan aku ini guru yang benar. Aku ngajarin kamu kebenaran, yang lain itu salah, enemy. Ya, jadi ada Injil yang benar, nanti ada Injil yang palsu. Bahaya kalau kamu sampai mengenal atau percaya pada Injil palsu. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, kita sampai di sini dulu. Mau cepol.